Halo, selamat pagi jiwa muda. Di masa pandemi kayak gini, mau ngisi waktu luang? Mau mulai bisnis tapi masih bingung? Yuk belajar bareng mengenai 10 ide bisnis digital yang paling menjanjikan untuk generasi milenial bersama KSKM. Sebelum mengenal 10 ide bisnis digital yang paling menjanjikan untuk generasi milenial, udah ada yang tahu belum sih apa itu bisnis digital? Bisnis digital adalah salah satu jenis usaha yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan pemasaran, penjualan, serta menciptakan suatu produk. Namun di sini kamu jangan terpaku pada produk digital seperti aplikasi, software, atau e-book saja, karena segala bentuk penjualan dan marketing secara online juga termasuk ke dalam bagian digital bisnis. Oleh karena itu, peluang bisnis digital sangatlah besar dan menjanjikan. Sebagaimana kita ketahui, sebenarnya udah banyak banget loh contohnya bisnis yang menjelma menjadi raksasa karena berhasil menggunakan teknologi tepat guna. Yang pertama, local marketplace. Pastinya teman-teman udah nggak asing lagi dong sama local marketplace. Nah, kebanyakan dari online marketplace yang berada di pasar sekarang sangat generik loh. Semua produk dari brand besar maupun kecil dicampur menjadi satu. Akibatnya butuh effort lebih nih bagi pemain indie untuk lebih dikenal konsumen. Memang sih secara bisnis digital marketplace yang generik itu banyak sekali pasarnya. Namun bukan berarti lokal marketplace atau yang independen itu tidak ada marketnya kan? Justru dengan semakin maraknya local pride, sudah saatnya indie brand di Indonesia mendapatkan tempat spesial untuk mereka jualan. Tentunya hal ini disesuaikan dengan konsep dan nilai yang ditawarkan oleh indie brand tersebut. Apakah kamu memiliki kamera, mempunyai ide konten yang menarik, dan mampu menarik perhatian banyak orang, serta mempunyai kemampuan untuk mengedit video? Jika iya, wah, udah cocok banget nih kamu jadi YouTuber. Seorang YouTuber dituntut untuk bisa membuat konten yang menarik terhadap video yang dibuat. Semakin banyak penonton yang melihat video, maka semakin besar pula penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan YouTuber ini, apalagi jika memiliki banyak subscriber. Jika subscriber sudah banyak, maka kamu akan mendapatkan bayaran secara rutin tiap bulan dari YouTube. Ide lainnya adalah dengan membuat situs yang menyediakan pelatihan online. Jasa pelatihan saat ini bisa dibilang laris manis di pasaran loh. Teman-teman, terutama pada masa pandemi saat ini, jika kamu memiliki keahlian yang bisa dijual baik untuk edukasi, keuangan, manajemen, motivasi, dan masih banyak lagi, maka hal ini bisa menjadi peluang bisnis online kita loh. Tentunya pelatihan yang ada tidak hanya berupa video atau telekonferensi, tapi juga e-book, artikel, atau tips-tips lainnya yang bermanfaat untuk pembaca. Yang keempat, edutainment. Industri e-learning dan streaming sedang naik daun di 2020 sampai sekarang. Pandemi COVID-19 ini memaksa kegiatan belajar mengajar beralih ke online. Begitu juga dengan bioskop yang harus ditutup karena pandemi tersebut. Akhirnya, masyarakat memilih untuk menghibur diri dengan menonton konten streaming online. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Menariknya lagi nih, tidak sedikit masyarakat loh yang memilih untuk subscribe beberapa platform streaming. Nah, pernah nggak sih kamu berpikir untuk menggabungkan keduanya? Yang kelima, ada konsultasi psikologi online. Mental health itu menjadi isu yang cukup besar loh akhir-akhir ini. Pasalnya udah jarang banget nih, terutama di Indonesia, orang yang tahu jika kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan badan. Oleh karena itu, penting banget buat kamu untuk mempertimbangkan platform ini. Selain untuk mengedukasi masyarakat tentang mental health, kamu juga bisa sekaligus mempromosikan dan menormalkan it's okay not to be okay. Gangguan mental itu tidak selalu identik dengan gila. Yang keenam yang gak kalah menarik, ada manajemen media sosial. Keterlibatan media sosial telah menjadi metode yang terbukti bagi perusahaan untuk memperluas ke dunia bisnis online. Mereka juga dapat membantu suatu bisnis mendapatkan pengikut di media sosial loh, yang nantinya juga dapat dikonversi menjadi pelanggan. Apa mungkin sih kita dapat memulai bisnis sebagai konsultan media sosial? Sejauh yang kita lihat, potensi untuk menjual layanan pemasaran digital kita dalam bentuk pemasaran media sosial dan mendapatkan uang dengan melakukan dari rumah sangatlah besar. Karena itu, jika kita dapat menulis dan juga secara efektif menangani kebutuhan media sosial suatu bisnis, maka hal ini tentunya bakal jadi peluang bisnis yang sangat baik buat kita generasi milenial. Yang ketujuh, ada konsultan SEO. Teman-teman udah pada tahu dong pastinya, dalam bisnis digital, SEO sangatlah penting. Dengan SEO, website akan mempunyai posisi yang baik di halaman pencarian. Seperti yang kita tahu, halaman pencarian seperti Google adalah gerbang pertama untuk pelanggan menemukan apa yang mereka butuhkan. Namun, tidak semua pemilik bisnis mempunyai pengetahuan mendalam tentang SEO loh teman-teman. Karena SEO memang identik banget nih dengan proses panjang dan rumit. Inilah mengapa konsultan SEO atau jasa SEO profesional dibutuhkan. Jadi, jika kamu mempunyai penguasaan yang mendalam dalam SEO, cobalah untuk mempromosikan keahlian kamu di situs freelancer atau blog pribadi kamu. Yang kedelapan, ada bisnis manajemen iklan.
Di pasar yang sangat kompetitif saat ini, jika kita tidak mengerti cara mengarahkan lalu lintas berbayar, kita harus beralih ke perusahaan yang melakukannya. Iklan berbayar bisa menjadi sangat kompleks. Namun, jika kita memahami mekanisme periklanan berbayar, maka kita dapat dengan mudah meluncurkan bisnis manajemen iklan. Wah, menarik banget ya buat dicoba. Yang kesembilan, jasa pembuatan website. Apabila kita seorang pengembang, kemampuan kita dalam menciptakan website yang tentunya menarik dapat menjadi usaha yang potensial. Kebutuhan terhadap website semakin meningkat sekarang ini, baik untuk instansi organisasi maupun individu. Meskipun banyak cara untuk bisa menciptakan website secara mudah, kustomisasi yang lebih kompleks membutuhkan keahlian pemrograman yang hanya dipunya seorang pengembang website. Selain potensial, tentunya bisnis pembuatan jasa website memungkinkan kita bekerja dari tempat manapun yang kita pilih. Yang ke-10 ada dropshipper. Udah nggak asing lagi tentunya dengan dropshipper. Dropshipper adalah salah satu bisnis di era digital yang tentunya bisa banget nih kamu coba. Reseller dan dropshipper tidaklah sama, keduanya sering dianggap sama padahal berbeda. Kamu tidak perlu membeli dahulu barang kepada penjual, tetapi kamu bisa loh langsung menjualnya. Dengan kata lain, kamu bisa mempromosikan barang milik seller. Jika banyak pembeli yang didapatkan, maka kamu juga akan semakin mendapatkan untung. Gimana nih, teman-teman udah tertarik belum buat nyoba bisnis digital? Atau udah gak sabar buat nyoba mulai bisnis? Wah, seru banget kan belajar bareng tentang 10 ide bisnis digital yang paling menjanjikan untuk generasi milenial. Yuk belajar bisnis bareng bersama KSKM. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.